Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya Ki Sami Haji, praktisi supranatural, advisor, intuisi dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Malam minggu ini sebenarnya nggak ada acara aku ya. Lagi kosong, ya tugas pasien juga udah selesai semua. Jadi rokokan, nganggo kopi tuku lur, bukan iklan loh. Aku pesen dari Jakarta langsung ini. Ini biar enak lah, biar raidan. Jadi nikmatin aja diri sendiri dulu. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube Ki Sami Haji, terima kasih. Buat yang sudah gabung juga terima kasih banyak. Dan terima banyak kasih. Sedang barang sugi barang Ki Sami Haji ya. Dukung terus channel ini biar akunnya juga tambah rajin ya. Sami Haji biar tambah rajin bikin konten. Memang udah lama juga nggak bikin konten. Ini yang lagi rame ini yang apa? Uang bibit atau bibit uang, yang ganjil ataupun genap. Yang ganjil itu lanang, yang genap itu wedoan. Terus ada lagi yang 786. Dulu Ki Sami Haji juga pernah kontenin, tapi Ki Sami Haji cuma ngomong itu uang jin. Sebenarnya uang itu bisa dikawinin lor. Cuma nantilah ya, kita bikin konten tersendiri aja itu buat teman-teman yang memang mau ngawinin uang supaya uangnya bertambah banyak. Cuman yang jelas vibrasi untuk ngawinin itu memang harus benar-benar vibrasi yang paling tinggi, yaitu vibrasi bersyukur. Jadi bukan vibrasi yang sampean pengen afirmasi tapi banyak isinya keluh kesah. Lo pernah nggak mikir kenapa ada orang yang kelihatan biasa-biasa aja kerjanya, nggak ngoyo, nggak ngebut, gaya hidupnya santai, bahkan sering nongkrong di kafe, di workshop, ya Starbucks lah. Lebih lama daripada di kantor. Tapi rezekinya ngalir lancar kayak debit otomatis jalan terus. Sementara kamu sendiri udah jungkir balik, pala jadi kaki, kaki jadi pala, kerja lembur, belajar skill, upgrade diri sana sini. Ya kan? Malah kadang ngos-ngosan bayar cicilan, bayar leasing, bayar segala macam, apalagi KPR. Nah, ini misteri yang sering bikin kepala cenut-cenut. Jangan-jangan dunia ini emang gak adil, atau emang ada hukum yang tak kasat mata, yang main di belakang layar. Sami Haji tahu, lo pernah ngerasa kayak gini. Lo scroll sosial media, tiba-tiba lihat orang yang baru kemarin lo tahu masih ngontrak, masih gembel, masih kere. Malah sekarang udah pamer rumah baru, mobil baru, handphone baru, bisnisnya pun jalan, hidupnya adem ayem gebah riparot, lo jinawi. Bahkan wajahnya pun kelihatan lebih damai. Pasti lo mikir, apaan sih gua? Ketinggalan apa nih? Santai dulu. Teman-teman, bukan lo doang yang pernah ngerasa ditampar realitas kayak gitu. Ki Sami Haji juga nggak langsung jadi kayak gini kok. Jadi prihatinnya udah nemen ya. Jadi nggak usah kaget. Sami Haji juga ngerasa dulu, wah terbuang lah ya. Makanya rajin-rajin tirakat. Buang sana sini dari Solo sampai Solo Padang, kelayapan, masuk hutan, keluar hutan, tempat-tempat angker, dimasukin semua, gua cuman mau nyari jati diri. Tapi soal kerja ya harus selaras sama apa? Selaras sama hukum semesta yang Gusti Allah sudah tanam sejak awal penciptaan diri sampean.
Jadi kalau teman-teman masih percaya bahwa rezeki itu murni hasil otot, keringat, ya teman-teman lagi kejebak di mindset generasi kulit. Ya, kulitnya doang itu, kapernya doang. Jadi kuli, nggak apa-apa. Yang kayak gitu namanya proses. Proses itu ya yang penting itu apa ya, dijalanin. Yang sebenarnya kayak itu bukan orang yang paling kerja keras, tapi orang yang paling ngerti cara mainnya. Ya kayak sampai main game lah. Jadi kalau di sini di teknik kultivasi ini sampean harus ngerti cara main energi dan vibrasi di semesta. Gini aja, coba lo bayangin semesta ini kayak sebuah konser musik. Ya teman-teman juga bisa aja teriak-teriak sendiri di tengah konser berharap orang lain nyanyi bareng sama sampean. Tapi kalau sampean nggak ngerti nada dan iramanya, sampean bakal kedengaran pas atau ngawur lah. Dan orang pas bukan cuma nyakitin telinga orang lain, tapi juga bikin diri sendiri tersiksa lor. Nah hidup juga kayak gitu. Kalau teman-teman nggak tune in sama hukum semesta, hasilnya ya noise, silent, berisik, chaos. Tapi begitu sampean ngerti cara nyetel frekuensinya, muncul tanpa sampean harus ngejar. Bahkan kedamaian hati hadir tanpa sampean harus lari ke sana sini buat healing ya. Konteks zaman sekarang itu makin absurd. Orang banyak yang berlomba-lomba kerja bagai kuda demi status sosial atau apa validasi lah orang ngomongnya ya. Tapi justru makin jauh dari rasa cukup. Mental health krisis di mana-mana, hutang makin numpuk, dan yang lebih parah lagi, sampai lupa kalau ada cara lain buat hidup, cara semesta. Makanya ini sembari ngobrol aja, ngobrol kosong aja, nanti sedikit demi sedikit nanti tak buka lah. Banyak contohnya, damai doang tapi oke. Banyak juga yang langka itu ya kaya dan damai barengan. Makanya sugih bareng, seneng bareng. Prinsipnya, dan itulah jackpot hukum semesta. Gue tahu sampean mungkin skeptis, kayak paling ujung-ujungnya ngomongin positive thinking atau afirmasi depan cermin. Tenang dulu. Channel ini memang bukan kelas motivasi. Syami Haji bakal bedah hukum semesta dengan gaya yang gak bisa sampean temuin mungkin di tempat lain. Logikanya ada rasanya, ada spiritualitasnya. Makanya lagi Syami Haji sering bilang ini teknik kultivasi atau seorang kultivator. Jadi jangan di skip video ini karena apa yang bakal sampean dapat bisa jadi perbedaan antara hidup sampean stuck di level serabutan terus atau naik ke kelas realitas baru yang memang lebih berkelimpahan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, Syami Haji mau ucapin terima kasih dulu buat ya pendatang baru di channel YouTube ini, dan buat sampean yang sudah subscribe ya terima banyak kasih juga. Saya ucapin terima banyak kasih. Insya Allah kita bisa sugih bareng, seneng bareng. Bedanya ini bukan konser ya, yang cuma bikin sampean senang sementara, tapi bisa upgrade hidup sampean selamanya. Jadi kalau sampean mau join, biar perjalanan sampean bareng hukum semesta makin solid. Dan ingat, video ini bukan sekedar tontonan, ini bakal jadi refleksi buat diri sampean. Karena setiap mungkin kalimat-kalimat Syami Haji yang ngomong di sini bisa nyentuh sampean di 3 level. Pikiran sampean dapat logika, hati sampean dapat rasa, jiwa sampean dapat getaran. Jadi karena ini berhubung malam minggu, siapin kopi ya lur. Ngopi sih. Enak juga ya kopi tuku ini. Ya tuku lah, gak gratis kok.
Mungkin topik ini krusial banget buat zaman sekarang karena kita semua lagi hidup di era paling paradoks dalam sejarah. Jadi ya yang nggak bisa berpikir secara paradoks ya akan kalah. Jadi semua tindak tanduk kita ya sampean harus belajar berpikir paradoks. Sampean bisa carilah gimana caranya berpikir paradoks di Google. Jadi paradok itu enggak, oh ini enggak. Sampai harus ngerti dulu cara berpikir paradok. Semuanya mau makan aja tinggal klik, mau belanja tinggal geser jempol. Mau terkenal tinggal bikin konten biar viral. Tapi di sisi lain justru makin banyak orang yang kejebak dalam rasa kekurangan. Kayak ada jurang yang dalam yang makin lebar antara kemudahan hidup dan kedamaian batin. Sampean sadar nggak orang zaman dulu yang hidup di kampung dengan lampu teplok malah banyak yang wajahnya lebih bahagia dibanding generasi sekarang yang tidurnya ditemani lampu LED, nonton Netflix. Kenapa bisa gitu lur? Karena mereka tanpa disadarin hidup lebih selaras sama hukum semesta. Nggak pakai FOMO, nggak pakai overthinking, nggak pakai lomba flexing. Mereka kaya dengan cara mereka sendiri, damai dengan cara mereka sendiri. Sementara kita sekarang meski pakai gadget di tangan, udah canggihnya teman-teman, hati sampean justru makin compang-camping. Ya mudah-mudahan topik ini penting ya lor. Bukan cuma soal belajar cara biar rekening sampean nambah dikitnya, tapi juga gimana cara biar kepala sampean nggak pecah di tengah kompetisi absurd zaman modern. Sampean mungkin mikir, gue paling kaya, tapi kalau kaya bikin gue kehilangan damai buat apa? Atau sebaliknya, ya, gue pengen damai, tapi kalau damai bikin gue nggak bisa beli ya bakso pinggir jalan tanpa mikir harga, ya percuma juga. Disinilah hukum semesta main. Karena hukum semesta nggak pernah pilih kasih lor. Dia cuma ngerespon frekuensi sampean, konsekuensinya kalau sampean cuek dan nggak ngerti hukum semesta ini, hidup sampean bakal kayak hamster di roda, kayak apa putar roda putar circle-nya di situ aja. Ngopi ya, nyantai ya, nyantai ngopi rokokan, gawe ini wong lanang. Kalau mau komen aja. Kita sama-sama belajar. Yang memang mau ritual-ritual gila nanti tak kasih lah ya. Ritual gila itu maksudnya gini loh. Yang katanya ini uang bibit, penglarisan atau segala macam, nanti tak bikin konten khusus lah. Kalau memang banyak peminatnya DM aja atau tulis di kolom komentar. Ya kita kembali lagi deh kayak hamster di roda, lari kencang ngos-ngosan tapi ujung-ujungnya balik lagi ke tempat yang sama. Sampean bisa kerja lebih keras, belajar lebih banyak, bahkan nabung mati-matian, tapi kalau sampean kalau energi sampean itu kebalik sama hukum semesta, hasilnya tetap seret. Sampean kayak secara angka tapi masih miskin rasa ya. Sampean sukses di atas kertas, tapi gagal di dalam diri sampean sendiri. Dan itu penyakit yang makin banyak sekarang. Sebaliknya, kalau sampean ngerti dan mulai main sesuai dengan hukumnya, hukum semesta, perbandingannya kayak bumi sama langit. Sampean bakal ngerasain hal-hal yang dulu kelihatannya mustahil. Uang yang biasanya sampean kejar-kejar, sekarang malah datang ke sampean. Kedamaian yang biasanya sampean cari di healing, trip, tiba-tiba nongol dari dalam diri sampean sendiri. Sampean nggak perlu lagi lari keluar buat nyari jawaban, karena jawabannya udah bersemayam di dalam frekuensi diri sampean sendiri. Mati lor. Jadi apa yang sampean bakal dapat kalau stay di video ini?
Ya, pertama-tama sampean bakal dapat kunci mindset kuantum yang bakal ngebuka jalan rezeki tanpa sampean harus jungkir balik lagi. Kedua, sampean bakal paham kenapa kedamaian itu bukan hadiah setelah kaya, tapi justru pondasi biar sampean bisa kaya dengan cara yang enggak bikin rusak jiwa. Ketiga, sampean bakal ngerti step praktis yang bisa sampean jalanin biar hukum semesta ini kerja buat sampean, bukan malah jadi musuh sampean. Dan apa yang sampean bakal kehilangan kalau sampean skip atau cuma nonton setengah, sampean bakal tetap stuck di pola lama hidup yang itu aja. Jadi bolak-balik di situ aja, dikejar cicilan, deadline kantor, closing yang belum kepenuhi, value yang sampean nggak dapet, nggak pernah benar-benar ngerasa hidup loh. Sampean tuh bakal terus jadi penonton orang lain yang sukses sambil nyumpahin diri sendiri. Kenapa sih gua nggak bisa kayak dia? Itu biasanya perasaan yang sering muncul, padahal jawabannya bukan ada di motivasi yang sampean tonton, bukan juga kayak apa kerja rodi, tapi hukum semesta yang udah ada sejak zaman para nabi dulu sampai sekarang. Jangan skip video ini karena bukan sekedar teori, ini hasil gabungan ilmu pengalaman, spiritualitas, dan hukum energi yang udah Kisami Haji gali dari beberapa literatur ya. Kisami Haji juga suka buat buku ya. Termasuk metode insting negatif juga pernah juga buat, tapi master ininya kehapus lagi karena laptopnya sempat kejual dan itu ada di dalam. Nanti Kisami Haji akan susun sendiri, susun lagi, bikin lagi. Kisami Haji bakal tunjukin ke sampean jadi kaya dan damai itu bukan dua hal yang saling nabrak, bukan berlawanan ya. Justru mereka saling melengkapi kayak siang dan malam, kayak kopi sama rokok iki loh, kayak nasi padang lah sama es teh manis. Dan kalau sampean benar-benar ngerti rahasianya, sampean bakal sadar ternyata jadi orang biasa pun bisa hidup luar biasa. Kalau kita ngomongin hukum semesta yang bikin orang biasa tiba-tiba kaya dan damai, jangan bayangin ini ilmu baru yang cuma nongol di buku-buku motivasi modern. Dan ini aslinya memang hukum semesta, lor. Hukum ini udah ada sejak zaman dahulu. Jadi sejak zaman manusia napak di bumi, bedanya zaman dulu orang lebih peka, mereka hidup lebih dekat dengan ritme alam, mereka ngerti apa ya runai-runai atau simbol-simbol yang sekarang kita anggap mistik atau apa ya tabu ya. Padahal itu cuma bahasa semesta yang belum diterjemahkan. Sejarah kuno dari berbagai peradaban selalu punya satu benang merah sampai sekarang. Ada hukum tak terlihat ngatur realitas. Orang Mesir nyebutnya apa ya? Mat atau maat, keseimbangan kosmik. Orang Yunani kuno nyebutnya logos atau akal semesta yang mengatur harmoni. Mungkin di tradisi timur dikenal Tao ya, Taoisme. Jalan alami yang harus diikutin biar hidup nggak berantakan. Dalam ajaran kita juga ya, khususnya Islam, konsep ini lebih elegan lagi disebut sebagai sunnatullah, hukum Allah yang berlaku universal. Kalau sampean coba tarik garis lurus, semua ngomong hal yang sama. Semua konten ini ngomongnya sama kok. Semesta ini pun punya pola, dan kalau sampean ngerti polanya, hidup sampean otomatis sinkron. Masalahnya peradaban modern kebanyakan lupa kalau dikasih ilusi, kalau rezeki cuma hasil dari sistem ekonomi. Sampean kerja, sampean digaji, sampean bisnis, sampean untung, sampean investasi, terus panen. Padahal itu cuma permukaan. Di balik itu ada layer energi yang lebih halus. Sains modern juga bahkan mulai ngeh ya ke arah sini. Riset-riset tentang kuantum psikik nunjukin kalau realitas bukan sekedar benda padat, tapi kumpulan energi dan frekuensi partikel terkecil
ternyata nggak pernah diem. Semuanya ini energi. Makanya Tesla juga bilang semuanya juga energi. Nggak ada yang nggak energi. Jadi semuanya nggak ada yang diem, semuanya bergerak. Bergetar, saling tarik-menarik, membuat runai-runai atau pola-pola. Nah, disitulah hukum semesta beroperasi. Sampean tahu dalam hukum stoik ya, ada istilah amor fati, mencintai takdir itu bukan cuma filosofi pasrah, tapi cara sinkron sama aliran semesta. Orang-orang stoik itu percaya sampean nggak bisa kontrol semua hal di luar diri sampean, tapi sampean bisa kontrol respon sampean. Dan ketika respon sampean itu selaras dengan hukum yang lebih besar, sampean jadi ringan, sampean nggak lagi berantem sama realitas, tapi sampean menungganginya kayak server itu loh, yang ngerti ombak. Itulah kenapa orang stoik bisa kelihatan damai meski hidupnya sederhana. Nah, sampean juga boleh belajar tentang stoik ya, stoikisme. Itu juga lagi tren juga sekarang nih. Di dalam ajaran Islam ada ungkapan yang sering bikin orang mikir, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberi jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, coba sampean cerna dulu pelan-pelan. Bukan sekedar janji surga, ini kode hukum semesta. Artinya ada mekanisme energi rezeki yang bakal aktif kalau sampean hidup selaras dengan ketakwaan. Bukan berarti sampean harus jadi malaikat tanpa dosa, tapi sampean paham bahwa rezeki itu datang dari pintu-pintu yang enggak bisa dihitung dengan logika manusia. Efeknya kalau hukum ini dipahamin, ya secara brutal, sampean bakal nemuin pola orang-orang biasa yang hidupnya tiba-tiba leverage atau loncat ya, melenting gitu ke level yang lebih tinggi. Banyak juga pedagang kecil yang tiba-tiba bisnisnya melejit. Ada juga pegawai yang biasa hidupnya stabil, penuh kedamaian meski gajinya nggak seberapa. Ya, banyak juga seniman-seniman yang tiba-tiba karyanya dihargai dunia. Itu bukan kebetulan ya. Itu hukum semesta lagi kerja. Mereka mungkin nggak ngerti istilah kuantum, nggak ngerti stoik, tapi mereka tune in dengan vibrasi syukur, ikhlas, doa, dan usaha yang benar-benar selaras. Kalau hukum ini diabaikan, kita udah lihat banyak buktinya sekarang. Orang modern makin banyak yang hancur mental, stres, kerja, anxiety, ya, psikis, anxiety, soal masa depan, depresi, karena hidup nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Masalah kecil jadi masalah besar. Banyak yang kaya materi tapi makin miskin makna. Banyak yang damai di Instagram feed tapi hatinya kropos. Itu bukti nyata kalau manusia modern udah disconnect dari hukum semesta. Ya, kita dipaksa ngejar kecepatan atau logaritma sementara punya ritme sendiri. Tren global bahkan lagi balik arah. Riset-riset tentang mindfulness, meditasi, law of attraction sampai biohacking, semua itu sebenarnya usaha manusia modern buat reconnect sama hukum semesta yang udah lama ditinggalkan. Bedanya mereka bungkus dengan bahasa sains biar kelihatan lebih keren. Padahal intinya sama aja. Cara sampean mikir, cara sampean merasa, cara sampean vibrasiin energi itu, semua nentuin apa yang sampean tarik ke dalam hidup sekarang ini. Dan jangan salah, hukum ini bukan cuma soal spiritualitas abstrak. Ada efek real time yang bisa sampean rasain. Misalnya sampean lagi stres dan marah, coba lihat gimana peluang-peluang jadi mandek, gimana badan sampean gampang-gampang sakit, tiba-tiba lemas. Banyak juga ya orang-orang yang malah malas deketin sampean. Itu bukti energi sampean lagi low atau low bad lah. Sebaiknya saat sampean tenang, penuh syukur, tiba-tiba hal-hal kecil kayak parkiran kosong, ya, orang baik yang tiba-tiba datang nolongin, rezeki receh yang nggak lo sangka-sangka,
ya semua ngalir masuk, itulah hukum resonansi. Sampean dapat apa yang frekuensi sama sampean. Jadi kalau ada orang bilang ini cuman sugesti, salah besar lor. Ini bukan cuman sugesti, ini realitas. Dan ini bukan ilmu baru, ini ilmu kuno yang udah dilupain manusia modern. Bedanya sekarang kita punya bahasa baru buat ngejelasin. Ya kayak di apa ya, di ajaran stoikisme ya, itu apa ya, jadi stoik itu ngasih kita logika, sains kasih kita data, Islam kasih kita spiritualitas, leluhur kasih kita kearifan lokal, semua gabung jadi satu kesimpulan. Hukum semesta itu nyata, dan kalau sampean ngerti cara mainnya, hidup sampean benar-benar berubah dari biasa jadi luar biasa, kayak sekaligus damai. Sampean sadar nggak kalau kita jujur-jujuran, hidup orang sekarang tuh mirip banget kayak main game, tanpa baca manual, terus pencet-pencet tombol, asal lompat, asal mukul, tapi bingung kenapa karakter gamenya sering mati. Padahal kalau sampean ngerti kodenya, sampean bisa naik level lebih gampang. Begitu juga sama hukum semesta. Nah, masalahnya banyak orang hidup autopilot, cuman ikut arus tanpa ngerti hukum mainnya. Akhirnya mereka jadi korban dari realitas yang mereka bikin sendiri. Coba sampean perhatiin sekarang, sekitar sampean lah, ada orang yang kerja keras setengah mati tapi hasilnya pas-pasan. Ada yang kerja santai tapi duitnya ngalir terus kayak keran bocor. Ada yang udah ikut semua seminar motivasi tapi tetap aja hidupnya seret mengkeret. Sementara ada yang nggak pernah ikut seminar tapi bisa hidup adem. Nah, kenapa bisa beda? Karena hukum semesta nggak perlu sampean baca berapa buku atau ikut berapa training. Hukum semesta itu cuman peduli energi apa yang sampean pancarin, vibrasi apa yang sampean mainin, mindset apa yang sampean pakai buat ngerespon hidup sampean. Nah, biar lebih gampang, Samiaji kasih breakdown beberapa hukum semesta yang familiar, yang kalau sampean ngerti bisa langsung ya sampean lihat efeknya di dunia nyata. Ada juga yang pertama itu ya apa ya, hukum tarik menarik, law of attraction. Sampean udah sering pasti dengar. Kebanyakan orang salah paham, mereka pikir cuma duduk manis, nempel foto Lamborghini di dinding,